Baik, jadi sehat semua ya, sehat-sehat ya. Mas Fadli, ikan cupangnya lancar? Alhamdulillah lancar Ustaz. Alhamdulillah. Ini Mas Ai, Ini lagi nunggu Heeh. ikan. Apanya? Nunggu apa? Nunggu ikan lagi nunggu ikan. Oh, ikan jangan ditunggu ya, dicari ya. Ya Kita mudah-mudahan hari lah. ini Ustaz teman pertama mau titip ikan. Oh iya iya iya. Iya, mudah-mudahan nanti Sabtu bisa di rumahnya Bu Fauziah semua ya. Iya. Jadi kalau Fadli ini di rumah. Fadli kan di luar kan ini. Iya Ustaz. Oh iya makanya kita pakai Zoom. Kalau kalau semua bisa hadir itu kita di rumahnya Bu Fauzia. Oh iya. Jadi gitu. Karena ini demi Mas Fadli ini pakai ini. Iya, Allah Ustaz yang penting tetap hadir. Iya, iya. Jadi ini ya ini tahun 2022. Ini jadi nanti harus ada perkembangan ya, harus ada perkembangan yang lebih bagus dari arah pemahaman Islam, dari sisi amal dan dari sisi cita-cita ya. Kemarin sudah saya kasih amanah ya untuk membuat program untuk dakwah, ya ini membuat YouTube ya, masing-masing berdasarkan kompetensi yang ada ya. Sudah buat belum? Mas Fadli udah buat? Untuk channelnya sih sudah ada Ustaz. Channelnya udah ada. Oke, tinggal buat aja ya. Kontennya sudah ada. Iya baru buat. Oh, baik. Terus Mas Hilal udah buat? Belum Ustaz. Mau persiapan buat hari Senin besok. Oh, persiapan UAS. Oh iya iya iya. Iya belum libur. Ya udah nggak apa-apa dah. Nanti yang penting dimulai dulu aja. Mas Ai udah buat? Dimut. Ininya dimut. Ya. Ya. Iya sama Ustaz sama Feril. Oh iya 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 iya. Tapi kalau sih kayu udah ada, udah lama juga channel udah punya di YouTube. Oh udah punya. Paling kayak kuota untuk uploadnya doang sama memory space, internal memory HP-nya aja yang kalau misalkan mendukung ya tinggal siap upload. Oh gitu. Iya 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 iya. Iya. Nggak apa-apa sih. Jadi yang penting ini kita seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, agak silo juga ya. Bahwa ini untuk diniatkan dakwah ya. Dakwah itu artinya untuk amal jariah. Jadi Rasul bersabda khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Jadi ibarat kata ya. Jadi khairun nas anfa'uhu linnas. Orang sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia. Jadi ibarat kata memberikan manfaat ini bisa memberikan ide, memberikan ilmu, memberikan kebaikan, memberikan uang ya, bedah rumah. Ya bedah rumah itu tidak harus uang kita, uangnya orang ya. Kayaknya saya ingat 8 tahun yang lalu itu ada koin Prita ya, koin Prita. Jadi Prita ini salah satu korban malpraktek ya. Itu dia sudah korban kemudian dituduh mencemarkan nama baik rumah sakit tertentu, akhirnya dia digugat 1 miliar. Jadi sudah jatuh ketimpa rumah, bukan tangga lagi, sudah jatuh ketimpa rumah ya.
Kalau tangga mah masih itu ya, sudah jatuh ketimpa rumah. Jadi betapa beratnya. Jadi Prita nanti diklik aja Prita Omni, saya nggak sebutkan, Anda bisa carilah. Prita ini korban malpraktek. Jadi anaknya itu korban malpraktek, kemudian di salah satu rumah sakit terkenal ya. Tapi ketika dia nggak punya cara lain, dia itu mengadukan di medsos. Nggak tahu itu salah atau benar, karena dia itu bingung mau ngapain ini. Karena lapor polisi juga pasti kalah, lapor ke orang kalah, akhirnya dia curhat ke medsos, ke teman-temannya. Dan itu akhirnya dia diperkarakan dan didenda 1M. Wah, 1M sudah jatuh ketimpa rumah ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu membuat dengan teman-temannya itu membuat galang dana 1M koin ya. Koin itu kan 1000 ya, atau 500 ya, 1000 ya. Akhirnya terkumpul, coba berapa ratus ribu koin itu ya. Itu 1 miliar, coba 1 miliar itu kan nolnya berapa itu? Nolnya 9 ya. Nolnya 9. Nah, sedangkan 1000 itu nolnya kan 3. Berarti 1 juta koin. 1 juta koin. Itu ketemu 1 juta koin itu kali 1000 berarti 1 miliar. 1 juta kali 1000 kan 1 miliar. Jadi diberikan ke rumah sakit tadi. Bingung sendiri kan? 1 juta koin itu kan coba. Nah, ini saya teringat ya, itu inspirasi banget itu ya. Jadi itu kita membuat sesuatu itu tidak harus menunggu dari kita sendiri. Kita punya ini pikiran, kecerdasan ya. Jadi misalnya bantu orang itu tidak harus lewat uang saku kita. Termasuk ada pesantren yang bagus banget di Cianjur ya, bagus banget ya. Itu cuman infaknya 10.000 ya per orang, 10.000. Tapi yang ikut itu 10.000 orang ya, 10.000 kali 10.000 berapa itu? 100 juta ya, 1 bulan ya. Itu di emerging jamaah ya, jamaah itu begitu ya. Jadi makanya nanti kita hidup ini tidak bisa sendiri, itu tidak bisa. Jadi kita harus berjamaah. Apalagi kita melawan kemungkaran yang ada sekarang ini. Orang wah sadis banget ya. Jadi ulama-ulama ditangkepin, kebenaran ditutup ya, media-media sekarang sudah merapat pada rezim diktator dan seterusnya ya. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ada sesuatu. Saya mau bertanya, Ustaz, kalau misalkan kasusnya kayak koin Prita tadi, itu kan berarti nggak punya pegangan siapa-siapa tuh, alih-alih curhatnya di sosial media. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Iya. Kalau sebagai muslim yang baik itu kan hanya kita bergantung pada doa kita yang kita panjatkan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada pilihan kita curhat ke sosial media, nah itu apakah ada atau gimana? Kayak gitu. Memang secara hukum begini ya. Jadi kalau kita punya masalah seperti tadi, kita didolimi ya. Kita didolimi. Nah, kebetulan Prita tadi itu kasusnya didolimi oleh rumah sakit ya. Nah, langkahnya hanya ada 2. Kita sabar atas kedoliman tadi dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar, atau kita lawan. Hanya ada 2. Sabar ini ya udah nggak diperkarakan, udah terima apa adanya, nanti biar Allah yang membalas. Allah ngasih pada kita sabar, pahala yang banyak. Atau misalnya Allah akan hancurkan dia ya, misalnya kita jengkel ya, Allah hancurkan dia, itu langsung mustajabah ya. Itu dalam bentuk apapun ya, kedoliman dengan dengan tetangga, dengan rumah tangga, dengan teman, dengan penguasa, dengan macam-macam, itu begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita lawan ya, kita lawan. Jadi kita lawan itu artinya nggak bisa, karena dolim ini kita lawan ya. Jadi kalau begini terus, siapa yang bisa berani melawan? Artinya orang akan korbannya tambah banyak ya. Seperti penguasa sekarang ini kan
Coba bayangkan, orang 700 mati nggak pernah diungkap petugas KPPS. Terus kemudian banyak ulama meninggal kayaknya biasa. Berita-berita yang mengerikan ditutup. Nah, ini harus dilawan, tidak bisa diam karena memang kemungkaran. Kalau dampaknya 1-2 nggak masalah, ini dampaknya banyak. Dampaknya mengerikan, penjajahan ekonomi. Ini hanya begitu. Nah, harusnya memang kalau secara hukum Islam itu ketika dia itu curhat itu ke temannya ya. Tapi karena saya lihat berita ini melawan berita ini. Dia bukan sabar, bukan pilih yang pertama, tapi pilih kedua. Dia melawan dia. Dia berpikir bahwa kalau begini caranya mungkin dia bisa sabar kalau orang lain ya. Makanya kasusnya adalah ketika dia itu curhat di medsos ya. Itu menjadi sebuah ranah hukum ya. Karena semua orang pada tahu kan. Ya. Jadi ada yang bisa dibolehkan, yang tidak. Yang tidak dibolehkan adalah ketika kita itu membuat fitnah ya. Membuat fitnah. Ya. Tapi kalau itu benar dan itu misalnya kita sudah berusaha ke kasusnya Prita itu kan dia sudah ngomong baik-baik ke rumah sakit, nggak ditanggapi. Terus kemudian komplain nggak bisa. Terus kemudian anaknya cacat, terus banyaklah pokoknya ya. Pada akhirnya dia membuat langkah melawan ya. Awalnya itu sebenarnya nggak melawan, awalnya cuma curhat saja, curhat ke temannya bahwa saya mendapatkan perlakuan begini. Nah, karena dia dilihat oleh banyak orang menjadi pencemaran nama baik ya. Memang ada kalau kita masuk ke ranah hukum itu memang ada benarnya rumah sakit tadi ya. Tapi Prita juga benar karena Prita sudah melakukan baik-baik nggak diterima ya. Jadi rumah sakit tadi itu dengan pengacaranya melakukan tindakan pencemaran nama baik Prita itu ya, karena dilihat oleh semua orang. Jadi orang kalau masuk ke rumah sakit tadi itu akan takut karena akan mengalami perlakuan yang sama kan gitu kan. Nah ketika Prita ini sudah ngomong baik-baik nggak ditanggapi, akhirnya dia melakukan sebuah action ya. Itu runtutannya ya. Jadi sebenarnya sebelum action itu ya kekeluargaan lah. Dalam Islam itu kekeluargaan itu jauh lebih baik ya. Kalau misalnya punya masalah, misalnya Mas Fadli kemarin misalnya ya dicurangi dengan ikan cupang misalnya ya, sebesar apapun rugi, kekeluargaan saja, kekeluargaan. Jangan masuk ranah hukum, bahaya. Masuk ranah hukum nanti aduh panjang ceritanya. Apalagi masuk pengacara, masuk tindak pidana itu keluar duit banyak. Ya. Misalnya tentang biasanya kasus warisan ya. Kasus warisan ya udahlah sekeras-kerasnya di kekeluargaan. Sebab nanti kalau sampai gugat menggugat itu masuk ranah pidana. Kemudian pidana melibatkan pengacara. Jadi pengacara itu 90% resek. Ya. Saya bongkar rahasianya ya. Jadi pengacara ini dan pengacara ini sama-sama dapat duit. Ya. Yang menggugat dan tergugat kan ngasih duit. Ya kan? Nanti datanglah ke hakim. Hakim bertanya, "Kamu dapat berapa?" "Oh, saya dapat 100 juta." "Kamu dapat berapa?" "Saya ada 150 juta." Nah, kan gitu kan? Nanti setor ke hakim berapa gitu ya. 20 atau 30% ke hakim. Dah gimana hukumannya? Oke, karena dia ngasih 100 juta, oke lah. Yang dimenangkan tuh yang ngasih 150 juta ya. 150 juta menang. Cuman nanti karena dia ngasih 100 juta, oke lah. Ini kalah. Yang kalah ini karena dia ngasih banyak, maka dikasih hukuman misalnya 3 bulan. Itu rahasia itu. Jadi sebelum diputuskan, hakim itu tinggal formal. Hakim itu dok itu formalnya saja. Sebelumnya itu di belakang sudah rundingan, ayo makan bakso. Kita makan bakso, nah, gitu kan. Makan bakso sambil lihat ikan cupang. Ya, ikan cupang dilihat, ya kan? Mas, bakso plus ikan cupang berapa? Iya 50.000. Tapi ikan cupangnya digoreng ya, ikan cupangnya ya. Ikan cupang digoreng kan nggak ada rasanya. Ikan hias. Ya. Nah gitu ya. Jadi setelah itu rundingan, ketemu itu pengacara satu dan ini pengacara. Jadi sama-sama resetnya itu karena itu pekerjaan setan itu. Ya pengacara itu sebenarnya boleh, hukum asalnya boleh. Tapi sekarang itu sudah masuk setan.
pengacara itu aslinya itu kan sebenarnya membela orang yang tertindas aslinya ya. Makanya ada pengacara, itu orang membela orang tertindas. Dan sekarang enggak, membela yang bayar. Jadi kasusnya koruptor yang korupsi 3 triliun, 5 triliun gitu ya. Itu bayar ke pengacaranya itu 30 sampai 70 miliar. Wah, banyak ya. Taruh 100 miliar. 100 miliar kecil kalau kekayaannya 5 triliun. Nanti dikasih jaksa ini, jaksa ini, jaksa ini, jaksa ini, masih banyak. Dah, yang penting ini aman. Negara kita ini amburadul kayak begini, rusak. Gitu ya. Jadi pertanyaannya Mas Hilal kira-kira begitu. Kalau bisa kekeluargaan aja lah, jangan sampai masuk ke ranah hukum, jangan sampai masuk ke medsos ya. Kalau punya masalah ya. Oh ya, baik Ustaz, paham. Baik, ada lagi? Mas Wafdan mana kok nggak muncul-muncul? Lama banget ya. Di kamar mandi lama. Ustaz ya, kalau misalkan 4 dari 5 pengacara itu yang benar itu hanya 1. Katanya sih gitu Ustaz. Jadi ini ya, sebenarnya kalau itu istilah umum aja ya, istilah umum yang sebenarnya hakim yang benar itu hakim yang menggunakan hukum-hukum Al-Qur'an gitu. Itu akan masuk surga, sedangkan yang lain dengan kedoliman, dengan hukum kufur itu akan masuk neraka ya. Nah, pengacara itu fungsinya adalah dia itu membantu orang-orang yang tertindas. Jadi rakyat ini kan sebenarnya nggak ngerti hukum ya. Rakyat tuh nggak ngerti hukum, makanya dibantu oleh pengacara untuk membela hak-haknya ya. Nah, sekarang enggak. Coba kasus kemarin siapa itu yang nggak sengaja ngambil mentimun loh, berapa sih? Dihukum 3 bulan. Mentimun dihukum 3 bulan. Duh. Nah, sedangkan koruptor itu udah sekian triliun bebas. Apa enggak apa gini ya. Jadi kalian jangan diem aja. Nanti besok yaumul kiamat jadi masalah ini. Kalau saya ngurusi diri saya, keluarga saya udah cukup, nggak perlu repot-repot ngurusi orang lain. Tapi masalahnya ini saya ngurusi umat. Umat ini sudah siapa lagi kalau bukan orang yang punya peduli ya. Jadi ibarat kata ini kita membangkitkan umat supaya kesadaran umat ini bisa paham ya. Nilai-nilai Islam sekarang itu Masya Allah luar biasa ya gitu ya. Kalau pengacara, jadi pengacara ini asalkan pengacara itu menggunakan hak dan kewajiban yang benar, membela yang benar tentu ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka itu pengacara yang baik ya. Khususnya membela rakyat kecil ya. Kalau membela yang bayar itu ya sudah ya. Dan sekarang membela bayar ya. Baik gitu ya. Ya. Dulu sempat Ustaz sampai pengen jadi gitu lawyer pengajar. Tapi alhamdulillah nggak dikasih sama ibu. Ya sebenarnya boleh, kalau mau sekarang saya ikutkan ke pengacara muslim itu insya Allah benar itu, karena dia itu yang gaji kayak sukarela gitu ya. Artinya begini kan, di Jakarta ini banyak orang-orang yang peduli pada Islam ya. Kalau melihat kedoliman sekarang ini mereka juga gemes gitu loh. Nah itu ada pengacara muslim itu ada, mereka itu gajinya ya berdasarkan bantuan umat Islam. Ada yang peduli misalnya, yang konglomerat peduli ngasih ya begitu pengacara. Jadi tidak dibayar dalam bentuk kayak jual beli gitu enggak, tetapi semacam bantuan secara umat Islam saja, secara
sukarela ibarat kata ya, secara sukarela ya. Jadi ibarat kata ya karena sesama muslim gitu aja, tidak lebih dari itu ya. Ini ada, kalau pengen saya punya jalurnya ya. Ya, saya punya murid saya itu jadi pengacara ya. Jadi berapa orang ya, 2 orang 3 orang ya. Ya itu yang satu pengacara nasional ya, yang kedua itu pengacara yang baru masuk nasional. Ini murid pengajian saya nih. Itu ya itu, jadi dia itu membela orang-orang tertindas, pengacara ya. Ya kalau pengen mau itu ada kata terbersih, tapi ya itu tadi, pengacara itu kan sebenarnya bela ya, hukum asalnya bela orang-orang tertindas. Mungkin Bu Fauziah itu kasihan nanti kalau Mas Fadli masuk ke perangkapnya setan rojim tadi ya. Iya, karena pengacara dulu kan pengacara yang bejat gitu. Zaman Orde Baru kan udah ini. Iya.